Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya ingin membagi sedikit ilmu yang saya dapatkan juga sebelumnya dari Tukajai, yaitu ilmu tentang trading forex dan gold di MT4. Sistemnya bisa kita bilang sistem ini dinamakan dengan BTS ya, ataupun Base Trading System. Jadi sistem yang akan kita pelajari namanya BTS ya, atau disebut juga dengan Base Trading System. Oke. Nah, seperti kita ketahui BTS ini adalah bisa dibilang adalah pecahan ya, ataupun cibisan dari sebuah sistem trading yang sangat mumpuni ataupun sangat cukup terkenal, yaitu SND ya, ataupun SND ya, ataupun supply and demand. Disebut juga supply and demand. Nah, di SND ini cukup banyak sekali ya kalau kita mempelajari. Cuman di BTS hal-hal yang kompleks di SND itu sudah disederhanakan sekali ya. Jadi kita sangat mudah sekali mengikuti ataupun mempelajari sistem BTS ini. Seperti diketahui juga di SND itu kan Anda ataupun kita ya, bukan Anda, kita. Karena saya juga sedang dalam tahap belajar juga. Jadi kita sudah mengetahui ada ya istilah-istilah dengan RBD ya, RBD ataupun disingkat dengan rally based drop ya, rally based drop ya. Kemudian ada DBR ya, drop based rally. Nah, ini adalah terminologi di base semuanya yang sebenarnya bisa kita gunakan juga di BTS. Ada juga yang namanya DBD ya, DBD, yaitu drop based drop gitu ya. Ini adalah apa namanya bentuk dari candlestick di MT4 nanti ya. Ada juga yang namanya DBR. Oh sorry, DBR udah ada, DBD, terus RBD sudah ada. Terus apa ya, satu lagi ya, RBD, DBR, DBD, RBR, sorry ya, RBR, yaitu rally base rally ya. Artinya kalau seperti RBR ini adalah tren lanjut ya, DBD dan RBR itu adalah tren kelanjutan tren. Sementara RBD dan DBR itu adalah reversal ya, reversal. Jadi pada saat sebuah harga turun kemudian membentuk base, kemudian harga tersebut akan berubah arah, itu di RBD dan DBR. Sementara di DBD itu adalah penerusan ataupun kelanjutan tren ya, gitu. Nah, di BTS sebenarnya ini kita gunakan, cuman tidak terlalu dititik beratkan ya. Kita hanya perlu tahu aja, sekedar tahu aja. Ini adalah tren-tren yang ada di sistem SND yang juga akan dipakai juga di apa namanya, di BTS. Nah, karena BTS ini adalah sistem trading yang berbasiskan base, maka hal utama yang
sangat penting di BTS ini adalah kita harus tahu ya, harus tahu ataupun harus kenal mana yang disebut dengan base, dan kemudian kita harus bisa melukis di base tersebut. Nah, di BTS sendiri base ini dibagi dua ya, ada yang namanya base by, ada yang namanya base cell. Biasanya base by disingkat dengan BS dan BB ya, disingkat dengan BB, dan base cell disingkat dengan BS. Nah, jadi untuk melihat ataupun menandakan base di sistem BTS ini kita menggunakan candlestick yang di engulf ya. Misalnya kita ingin membuat sebuah base, mencari sebuah base buy misalnya, maka kita harus mencari sebuah candlestick yang di engulf ya. Misalnya seperti ini ada candlestick bearish ya, kita anggap aja seperti ini bearish, ini ekornya. Kemudian candlestick bearish ini dimatikan oleh sebuah candlestick bullish seperti ini. Yang ini tadi bearish ya. Oke, sebentar saya gambar dulu. Kemudian dimatikan oleh sebuah candlestick bullish seperti ini. Oke. Seperti ini, anggap aja seperti itu. Maka dengan demikian di sini sudah ada sebuah base. Ya, ini disebut dengan base buy, yaitu ada candlestick bearish di engulf ataupun dimatikan oleh candlestick, ada candlestick bearish dimatikan oleh candlestick bullish ya. Ini disebut dengan posisi ini posisinya adalah base buy. Kemudian bagaimana dengan base sell ya? Base sell itu adalah kebalikannya ya. Misalnya ada sebuah candlestick bullish di sini ya, dimatikan oleh candlestick bearish ataupun candlestick ini candlestick bullish dimatikan oleh sebuah candlestick, anggap aja dari sini ya, candlestick bearish ataupun candlestick yang turun. Nah, maka ini disebut dengan base sell ya, posisi base sell aja di sini. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal tipe candlestick yang membentuk base, maka kita harus belajar juga harus tahu juga bagaimana cara memarking ataupun melukis base ini ya. Dan untuk apa kita lukis? Karena itu adalah sebagai patokan kita untuk melihat arah nanti ataupun melakukan entry ya, dan target TP-nya gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di MT4-nya. Nah, untuk melukis base mungkin saya akan masuk langsung ke MT4 ya, lebih gampang dilihat. Oke, nah di sini saya memiliki MT4 ya. Untuk chartnya lebih bagus seperti ini ya, chart standar hitam putih ya. Jadi candlestick yang naik ataupun yang bullish itu warnanya putih, sementara candlestick yang turun ataupun bearish itu yang warna hitam. Nah, di sini kita bisa melihat ya model-model candlestick yang bisa kita jadikan base di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada sistem BTS yang kita marking ini tidak semua base, tapi yang kita cari hanya latest base ya, ataupun base yang terakhir. Kita lihat di sini ada tidak yang bisa kita
buat sebagai base. Oke, kita udah dapat satu ini. Oke, ini adalah bisa kita sebut sebuah base, yaitu kalau kita lihat bentuk candlesticknya, kita lihat ada candlestick bearish dimatikan oleh sebuah candlestick bullish. Maka ini adalah kita sebut dengan base buy. Nah, untuk memarking sebuah base di BTS, ya kita bisa gunakan rectangle seperti ini dan kita blok ya dari harga terendah ke harga yang tertinggi dari sebuah candlestick yang dimatikan tersebut, ya seperti ini. Oke, nah ini kita bilang di BTS disebut dengan full base, ya. Jadi dari harga tertinggi ke harga terendah itu disebut dengan full base. Ya, perlu kita ingat juga, saya tidak akan membahas lagi tentang candlestick ya, karena di candlestick juga ada 4 bagian sebenarnya, ada high price, low price, open price, dan close price ya. Makanya di sini kita ambil dari high price ke low price, high price ke low price ya, ke low price itu sebagai full base. Kemudian kita bisa menandai juga dari open ke close ya, kita bedakan warnanya aja. Dari open ke close itu disebut dengan interbase. Oke, ini interbase. Maka inilah komplit sudah sebuah base buy ya. Contoh dari sebuah base buy. Nah, bagaimana kalau base sell misalnya? Kita melukis sebuah base sell. Kita lihat di ini time frame H1. H1 kalau kita lihat di dekat-dekat sini itu tidak ada apa namanya, latest base sell. Maka kita bisa kecilkan kalau kita lihat ya. Nah, kita kecilkan dan kita lihat ke kiri. Ada tidak? Nah, kita lihat. Oke, kalau tidak memungkinkan kita bisa ganti time frame, misalnya ke H4. Saya cari di H4 ada base sell tidak. Oke, dapat ya. Di H4 kita lihat ada satu di sini. Ya, kita ganti dulu, kita gambar full base-nya. Ini adalah base sell yang terlatest, yang masih fresh. Ya, sebuah base yang masih fresh artinya sebuah base yang belum disentuh kembali oleh harga. Ya, itu disebut dengan fresh base ataupun base yang masih segar. Oke, nah kemudian baru kita gambarkan interbase-nya. Kita lukis interbase-nya seperti ini. Oke, nah ini adalah sebuah base sell. Base sell ya, contoh dari base sell. Nah, kalau kita lihat di H4 juga sebenarnya ada base buy yang terakhir ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah base buy yang terakhir di H4, di time frame H4. Ya, idealnya memang base ini harus dilukis di time frame ya, di time frame yang sama. Misalnya kita mencari base buy dan base sell di sebuah time frame yang sama ya, tidak boleh beda time frame. Nah, seperti ini. Maka kita lihat ini adalah base buy di H4 dan di atas adalah base sell. Kita lihat harga di sini, ini adalah harga candlestick yang bearish dimatikan oleh sebuah candlestick yang bullish. Ya, kita lihat harganya naik, kemudian kembali lagi ke base. Ya, bermain-main sebentar dia naik kembali lagi ke base. Nah, diharapkan seperti ini ya, estimasi kita harga ini akan menuju ke base sell yang di atas targetnya. Ya, targetnya akan menuju ke base sell di atas untuk kemudian bisa dia akan lanjut ke atas yang disebut dengan RBR ya,
ataupun dia bisa juga sampai ke base atas ini dia akan turun kembali, yang disebut dengan RBD ya, rally base drop, dia turun kembali. Nah, jadi base ini kita bisa lakukan entry di mana di base ini. Kita bisa melakukan entry di sistem BTS ada dua tempat entry ya, ada BBE ya, base break entry, dan BBRE namanya, base break return entry. Nah, yang disebut dengan BBE itu kita entry pada saat sebuah candle bullish itu close ya. Artinya sudah pasti bahwa ini adalah candle di engulf. Itu langsung kita bisa entry, yaitu di sini. Ya, kita bisa entry buy di sini. Ya, kita bisa entry buy di sini. Pada saat candlestick bullish ini close, ya, kita bisa entry buy langsung. Ya, ini disebut dengan entry BBE. Nah, BBRE bagaimana? Kalau BBRE itu biasa entry pada saat harga kembali lagi ke base itu. Ya, kita bisa taruh BBRE di sini. Artinya harga naik kemudian dia kembali lagi ke base dan diambil. Nah, BBRE ini bisa kita pakai menggunakan pending order ya, buy limit ataupun sell limit, ataupun bisa juga langsung ya, tidak pakai limit. Jadi pada saat harga udah naik kemudian dia turun ke base, bermain-main di base, itu juga bisa langsung kita entry buy ya, jadi tidak kita PO buy, tapi kita PO juga boleh. Nah, di BTS sendiri untuk entry itu ada 5 tempat sebenarnya ya. Kita bisa entry pada saat close candle bullish ataupun bearish ya. Kalau kita bicara di base sell, kita bisa PO di atas, di base, di harga tertinggi dari candle yang dimatikan ya. Kita juga bisa PO di harga open dari candle yang dimatikan. Kita juga bisa PO di harga close dari candle yang dimatikan. Nah, yang terakhir kita bisa PO di harga terendah dari candle yang dimatikan. Ya, jadi ada 5 tempat ya untuk entry di BTS ini. Nah, tentu saja kita bicara entry, tentu kita harus pakai stop loss ya biar aman. Nah, stop lossnya kita letak beberapa pip di bawah base ya, di sini. Kalau kita membicarakan tentang base buy ya, dalam kasus kita ini adalah base buy. Jadi stop loss bisa kita letakkan di sini. Ya, ini stop loss di sini. Nggak usah jauh-jauh, mungkin beberapa pip aja. 20 pip misalnya, 20 pip aja udah cukup ya. Nah, bagaimana kok 20 pip gitu? Kalau tersentuh bagaimana ya? Kalau tersentuh ya itu memang nggak apa-apa, memang SL kan, berarti kerugian kita nggak lebih besar, jadi udah cukup sampai di situ gitu. Nah, begitu juga dengan base sell ya, kita lihat base sell di sini ya, misalnya harga naik sini, ini adalah candle bullish yang dimatikan oleh sebuah candle bearish, maka kita bisa entry langsung pada saat penutupan candle bearish ini di sini. Saya matikan dulu warna biru ya, kebalik tapi nggak apa-apa ya. Di sini kita bisa entry di sini, begitu ini close candle bearish ini close, langsung kita bisa entry ya. Kemudian kita juga bisa PO di sini ya, PO dan di sini ya, serta di sini. Sebenarnya ini adalah opsional ya, kita bisa pakai semua atau enggak. SL-nya kita taruh di sini. Oke, SL-nya ada di sini. Nah, dalam case base sell ini targetnya di mana? Ya, targetnya
kita bisa letakkan target pada saat candle tersebut, candle bearish itu dimatikan oleh sebuah candle bullish lagi ya. Dalam case best sell berarti kita bisa TP di daerah sini. Kita anggap aja ini adalah terjadi best juga di sini. Tapi best ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi ya. Nanti akan saya jelaskan lagi kenapa best ini tidak bisa digunakan lagi ya. Bukan saat ini. Jadi di sini kita bicara tentang target yang dari open sale ini. Targetnya kita bisa sampai di sini. Pada saat candle bearish ini dimatikan oleh candle bullish yang ini, ya 3 candle ini, itu langsung bisa kita close, ya, exit dari pasar, ya, begitu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saat pertama kali tentang sistem BTS dan bagaimana cara mengidentifikasi base serta melukis base tersebut. Oke, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya tentang sistem BTS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.